didirikannya museum sepeda ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih, Kak? Jadi museum sepeda itu didirikan untuk generasi-generasi muda. Jadi selain perjalanan yang pernah beliau laksanakan ya saat turun dunia, beliau juga berupaya untuk menjadikan museum ini untuk generasi muda. Walaupun awalnya nggak sengaja gitu ya, Drama dari ketidaksengajaan atau ketidaksengajaan. iseng? Nggak iseng ya, lebih tidak sengaja mungkin. Jadi awalnya kan hanya koleksi pribadi. Betul. Jadi setelah perjalanan ke dunia selama 5 tahun, beliau taruh di rumah semua eh apa namanya pengalaman dari sepeda ya kan, barang-barang dari sepeda, merchandise, terus juga ada apa namanya cedera mata, dokumentasinya beliau itu ditaruh di semua di rumah untuk kenang-kenangan beliau tadinya sama keluarga. Tapi karena apa ya bisa dibilang Kak Faur ini banyak tamunya ya, salah satunya dari dubes-dubes luar negeri. Datanglah akhirnya ke rumah dan melihat bahwa menarik sebenarnya ceritanya Kak Fauna ini gitu. Kenapa tidak dijadikan museum? Akhirnya tahun 1963 didirikanlah Museum Sepeda Pramuka Dunia di kediamannya beliau. Bahasa kita mah di ruang tamu lah, Yep. ruangannya ya. Dan dari satu orang tadinya bertamu, 2 orang, 3 orang, sampai puluhan, ratusan datang ke Museum Sepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Has Vision Pods X Museum Sepeda Pramuka Keliling Dunia. Asalkan luaskan wawasan. Bersama saya Siti Wiani yang saat ini akan mengajak teman-teman mengenal sejarah museum yang ada di Kota Serang. Nah, kira-kira saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal museum apa. Nah, saat ini saya sudah bersama Kepala Museum Pramuka yang berlokasi di Kota Serang. Museum ini merupakan one and only, hanya ada satu di Kota Serang dan mungkin hanya ada satu di Indonesia, dan itu ada di Serang, Banten. Oke, boleh perkenalan dulu dong Kak, siapa namanya dan posisinya di Museum Sepeda sebagai apa? Oke, halo teman-teman semua. Halo, dan gini halo. Ya, halo teman-teman semua. Jadi kita kenalan sedikit kali ya. Saya Wulida Putra, Reformasi Wakta Yoga. Saat ini sebagai Kepala Museum Sepeda Pramuka Dunia. Kebetulan makasih sebelumnya nih Kak Yuli ya. Podcast pertama kita mungkin ya bisa Betul. dibilang. Jadi podcast yang dimana kolaborasi ya Betul. antara Museum Sepeda Museum Sepeda dengan Has Vision Pods. Oke. Jadi mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Mungkin nanti kita bakal lebih lanjut tentang apa ya mengenal musim Mengenal sepeda. sejarah musik. Oke. Teman-teman mungkin ada yang baru tahu atau baru dengar ada Museum Sepeda Pramuka Keliling Dunia. Nah, sebenarnya Kak, Museum Sepeda ini tuh awal mulanya tuh apa gitu, dan apa yang melatar belakangi adanya atau didirikannya Museum Sepeda di Kota Serang ini, Kak? Oke, jadi awal mula ya musim sepeda. Musim sepeda ini didirikan tahun 1963. Jadi Sudah cukup lama ya? cukup lama. Tokoh pendirinya juga adalah Kak Fauna. Mungkin orang kenalnya Kak Fauna. Nama lengkapnya itu Kak Fauna, apa Haji Fauna Suma Prayoga. Jadi beliau salah satu pendiri atau bisa dibilang bahkan pendiri pertama Museum Sepeda Pramuka Dunia dari tahun 1993 sebagai tokoh juga pengeliling dunia asal Serang Banten gitu kurang lebih. Oke, jadi teman-teman, Museum Sepeda ini didirikan oleh Haji Fauna Sukma Prayoga. Beliau merupakan salah satu tokoh, hanya satu tokoh yang berhasil mengelilingi dunia menggunakan sepeda, betul? Betul. Betul. Nah, Betul sekali. terus kenapa ini disebutnya atau dinamakan sebagai Museum Sepeda Pramuka Keliling Dunia, tak? Oke, jadi awal pertama ya, kenapa harus musim sepeda Pramuka Dunia? Jadi musim sepeda ini kan menjadi sebuah museum yang dipelopori oleh seorang tokoh pengeliling dunia, yang dimana perjalanan pengelilingan dunianya itu menggunakan sepeda. Nah, sepeda yang digunakan itu juga digunakan pada saat beliau mengarungi beberapa negara dengan basic yang beliau pegang sampai saat ini itu beliau akhirnya juga yaitu basic pramukaan. Itu makanya menjadi nama
Museum Sepeda Pramuka Keliling Dunia. Itu yang menjadi judul atau bisa dibilang nama identitas dari museum itu sendiri. Kenapa sih harus museum sepeda Iya. gitu kan? Banyaknya begitu orang tanya. Dan tadi Kak Yuli juga nanya ya tentang museum sepeda. Nah, orang itu kan jarang ya tahu bahwa ada orang yang berkeliling dunia menggunakan sepeda. Betul. Ada beberapa mungkin. Dan memang banyak sekali tokoh-tokoh yang bisa dibilang berhasil mengelilingi dunia ya. Tapi beliau ini memiliki ciri khas. Salah satunya sebagai tokoh pramuka yang berhasil berkeliling dunia menggunakan sepeda. Gitu kurang lebih. Oke, jadi kenapa ada nama pramukanya? Karena tokoh Fauna ini merupakan orang yang tumbuh dan cinta akan dunia pramuka ya, akan Iya. kegiatan pramuka. Dan berarti selama perjalanan tuh apa Fauna tuh pakai pakaian pramuka pas keliling atau gimana tuh Kak? Ya, betul. Jadi ada beberapa ketika beliau melakukan perjalanan yang memang masih menggunakan baju pramuka bahkan. Oh. Karena di saat perjalanan beliau itu beliau itu kan selama perjalanan dia menggunakan selain sepeda, beliau menggunakan identitas kepramukaan Indonesia bahkan yang dibawa sampai ke luar negeri. Itu yang selalu beliau banggakan. Kenapa? Karena di luar negeri juga beliau ternyata sebagai pelatih pramuka di sana. Oh, jauh banget ya. Iya. Tapi memang seberperan itu pramuka di hidup dia. Iya betul, karena peran yang besar yang pernah dilalui beliau itu dari awal adalah petualangan. Beliau juga adalah orang yang kreatif, di mana didasari dari kepramukaan sejak kecil. Itu kan karena kemandirian ya, Mbak Kauna itu sudah dilatih sejak kecil sekali, sampai akhirnya semenjak SD, SMP, SMA ya, itu selalu menggeluti tentang kepramukaan. Karena teknik pramuka yang bisa memberikan jiwa kemandirian, ya kan, jiwa petualangan, juga kekuatan tentang bagaimana bisa hidup survive itu kan. Oke. Nah akhirnya selama beliau perjalanan keliling dunia, beliau selalu membawa ilmu kepramukaan itu. Bahkan sampai beliau wafat ya, sampai beliau itu berusia gitu. Oke, jadi ilmu yang didapatkan di pramuka itu sangat berperan penting dalam perjalanan beliau keliling dunia. Betul. Itu berapa lama sih Kak mengelilingi 87 negara? Iya. Kak Yuli udah baca ya kayaknya ya. Gak Kita apa. harus belajar. Ya, jadi mungkin udah sering lihat ya waktu itu di mana di sosial media, ada juga di KTND mungkin ya. Tuh. Jadi beliau itu memang melakukan perjalanan keliling dunia selama 5 tahun, kurang lebih pada tahun 1985 sampai dengan 1990. Selama perjalanan keliling dunia itu beliau mengarungi 87 negara, 5 benua begitu. Dan itu pakai sepeda guys. Dengan sepeda. Tapi selama keliling dunia ke negara manapun ya, Ya. ada yang melalui jalur darat, ada juga jalur laut, bisa pakai kapal ya. Ada juga yang jalur udara gitu. Oh, jadi perjalanan juga menggunakan jalur udara juga? Ada yang memang dia lintas benua itu harus pakai pesawat, jadi sepedanya boleh dinaiki pesawat. Boleh gitu. Oh, oke. Tapi kebanyakannya beliau melalui jalur darat, dia gue sepeda terus. Gitu. Dan ada nggak sih Kak hal menarik yang beliau dapatkan atau tantangan yang sangat challenging gitu? Oh, ketika saya masuk negara ini saya dapat ini. Gimana coba perjalanan beliau sama berpindah negara dari negara satu ke negara yang lainnya? Ya dari antar negara ya, yang beliau selalu kuatkan dalam ceritanya itu sebenarnya semua perjalanan keliling dunianya beliau itu memiliki kisah dan ceritanya unik masing-masing ya. Dari ke Singapura sampai dengan pulang lagi ke Indonesia, di arungi 87 negara itu yang paling berkesan menurut Kak Fauna itu adalah ketika beliau mendapatkan bisa dibilang kesempatan untuk ibadah haji dan masuk ke dalam Ka'bah. Jadi kurang lebih kayak gitu. Masuk ke Ka'bah? Iya, masuk ke dalam Ka'bah pada saat ibadah haji. It's Gitu. sangat out of the box guys.
beneran masuk ke Ka'bah ke dalamnya. Iya, jadi tamu, salah satunya jadi tamu di sana, akhirnya berkesempatan untuk masuk ke dalam Ka'bah. Jadi kisahnya tuh kalau nggak salah saat beliau sedang melaksanakan ibadah haji, terus beliau kan sholat subuh. Nah, pada saat sholat subuh itu beliau ternyata terus melakukan ibadah di depan Ka'bah pada situ. Mungkin karena nggak kerasa dari subuh tiba-tiba lanjut ke kurang lebih mungkin kalau kita mah syuruk ya. Lanjut dari subuh ke syuruk terus sampai di jam 6 atau jam 7 nah udah mulai masuk orang-orang ramai tawaf tiba-tiba mungkin karena khusyuk tiba-tiba beliau itu ada di dalam. Kalau di Mekah tuh apa tuh namanya, ada barisan yang menutupiku. Jadi ada pengawal kerajaan yang sudah bersiap untuk masuk ke dalam Ka'bah. Nah di situ ternyata beliau disuruh masuk sama petugas-petugas di sana. Karena mungkin sebagai tamu ya dianggapnya, dan juga akhirnya berkesempatan untuk masuk ke dalam Ka'bah kurang lebih itu. Insya Allah, itu sangat luar biasa. Siapa ini bisa masuk Ka'bah? Ya, Kalau kan kesempatan orang-orang baik ya. pilihannya teman-teman luar biasa. Jadi tokoh Pak Fauna ini sangat luar biasa. Selama perjalanan beliau yang 5 tahun tadi disebutkan itu mendapatkan sebuah hadiah kehormatan bisa masuk ke dalam Ka'bah ya. Betul. Masya Allah. Nah oke Kak, Eh, didirikannya museum sepeda ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih Kak? Jadi museum sepeda itu didirikan untuk generasi-generasi muda. Jadi selain perjalanan yang pernah beliau laksanakan ya saat turun dunia, beliau juga berupaya untuk menjadikan museum ini untuk generasi muda. Walaupun awalnya nggak sengaja gitu ya. Drum dari ketidaksengajaan Ketidaksengajaan. atau iseng? Nggak iseng ya, lebih tidak sengaja mungkin. Jadi awalnya kan hanya koleksi pribadi. Betul. Jadi setelah perjalanan ke dunia selama 5 tahun, beliau taruh di rumah semua pengalaman dari sepeda ya kan, barang-barang dari sepeda, merchandise, terus juga ada cedera mata, dokumentasinya beliau itu ditaruh semua di rumah untuk kenang-kenangan beliau tadinya sama keluarga. Tapi karena bisa dibilang Kak Faur ini banyak tamunya ya, salah satunya dari dubes-dubes luar negeri. Datanglah akhirnya ke rumah dan melihat bahwa menarik sebenarnya ceritanya Kak Fauna ini gitu. Kenapa tidak didirikan museum? Akhirnya tahun 1963 didirikanlah Museum Sepeda Pramuka Dunia di kediamannya beliau. Bahasa kita mah di ruang tamu lah, ruangannya ya. Dan dari satu orang tadinya bertamu, 2 orang, 3 orang sampai puluhan ratusan datang ke museum sepeda. Bahkan banyak ya dari sekolah-sekolah yang sudah berkunjung ke dalam museum. Terus juga ada juga pelajar untuk melakukan penelitian ya kan, untuk mengetahui siapa sih sosok Kak Fauna ini gitu ya kan, asal Serang Banten yang bisa berpeluncur dengan sepeda. Itu kan jarang sekali ya maksudnya sih. Jadi ini salah satu cerita yang beliau bisa sampaikan ke generasi muda bahwa museum yang awalnya mungkin tidak sengaja akhirnya diharapkan beliau bisa menjadi museum motivasi dari generasi muda kita. Oke, jadi tujuan didirikannya museum ini teman-teman untuk memotivasi anak-anak muda yang punya mimpi bahwa tidak ada yang mustahil ketika kita mempunyai keinginan Betul. dan niat yang baik, pasti akan ada jalan untuk mencapai mimpi itu. Oke, ya. Tadi sesuai dengan namanya Museum Sepeda Pramuka Keliling Dunia. Di dalamnya itu full semuanya sepeda atau ada hal-hal lain yang menarik buat para pengunjung gitu Kak? Banyak juga ya yang nanyain sebenarnya isinya apa sih museum sepeda Iya, itu? betul. Orang kan fokusnya terhadap sepedanya. Iya, Sebenarnya di situ kan ada 2 kata yang paling kuat, yaitu sepeda dan pramuka. Yang dimana ceritanya tentang keliling dunia. Jadi tokohnya sebenarnya di dalam museum itu adalah tokoh yang menceritakan seseorang dari pramuka atau tokoh pramuka yang mampu keliling dunia menggunakan sepeda gitu. Sebenarnya di dalamnya itu ada masterpiece, salah duanya mungkin. salah duanya. Karena ada 2 barang yang menjadi masterpiece di museum sepeda itu, ada sepeda nomor pertama dan sepeda nomor keempat. Keempat. Ya.
Jadi selama keliling dunia itu menghabiskan 4 sepeda, sisa 2, yang pertama dan yang keempat, yang kedua dan yang ketiganya itu hilang dicuri orang. Hilang sebelum mendarat di Indonesia atau memang hilang ditelan kurir atau Iya, jadi sudah sampai di Indonesia dan sayangnya ketika di rumah mungkin ya namanya sepeda dari hasil dari pengalaman di dunia ditaruh di rumah ya hilang, dicuri orang gitu aja. Sebenarnya koleksi dari museum sepeda juga enggak cuma sepeda yang hilang tapi banyak beberapa yang hilang. Salah satunya adalah cenderamata yang diberikan oleh duta besar salah satu negara, nggak disebutkan, itu kayak sebuah patung dari apa ya, bisa dibilang dari batu khusus ya, ya itu diukir tapi sayangnya nggak sampai rumah, hilang itu, hilang di perjalanan? hilang di perjalanan, nggak tahu sampai sekarang nggak dapat. Oke, sangat disayangkan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran di museum sepeda itu ada apa aja, bukan cuma sepeda, tapi memang masterpiece-nya adalah sepeda. Sepeda yang digunakan pada saat keliling dunia teman-teman. Tapi selain sepeda ya, mungkin saya kasih tahu ada dokumentasi perjalanan beliau, juga ada cenderamata-cenderamata. Jadi ada banyak sekali lah yang bisa teman-teman ulik nanti di museum sepeda. Ada informasi apa aja kurang lebih di sini. Intinya semoga bisa memotivasi anak-anak muda ya ke depannya dari koleksi yang ada di museum sepeda. Oke, terus Kak kalau misalkan siapa aja sih orang yang bisa berkunjung ke sini dan sebenarnya apa perbedaan antara museum sepeda dengan museum-museum lain yang ada di Provinsi Banten ini? Museum sepeda itu kan museum motivasi ya, yang diharapkan sebenarnya untuk semua kalangan. Tapi walaupun diusulkan filtrasi muda, tapi semua kalangan boleh datang berkunjung di sini. Dari yang paling kecil sampai yang udah dewasa atau yang paling tua juga boleh mengingat masa lalunya. Terus juga dari yang muda mendapatkan motivasi yang ada, gitu ya. Kalau bedanya sama museum lain ya, museum sepeda ini adalah menjadi museum yang memberikan informasi tokoh perjalanan mimpi yang dapat dicapai oleh sosok dari keliling dunia, yaitu Pak Kronoso Prayoga. Jadi tokoh dari mimpi yang mencapai mimpi tersebut adalah ada di museum sepeda ini gitu, salah satunya. Dan museum lain mungkin memberikan sebuah koleksi artefak dan sebagainya. Kalau museum sepeda ini memberikan sebuah informasi pengalaman yang ada di dalamnya gitu ya. Nanti teman-teman mungkin bisa lebih belajar ada apa aja sih di dalam sini gitu ya. Jadi nggak boleh kita spill semua kali ya, Iya. biar lebih penasaran. Penasaran dong, nanti nggak kesini kalau di spill semua. Iya, betul. Nah itu dia teman-teman hal-hal menarik yang ada di museum sepeda. Tapi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut nih atau ngerasain vibes-nya berkeliling dunia tapi dalam satu ruangan itu seperti apa, teman-teman boleh banget langsung ke museum sepeda. Tempatnya cukup strategis karena dia ada mungkin kalau bukan orang-orang sekitar Serang tahu SMA 2 Kota Serang. Nah museum sepeda itu di sampingnya teman-teman. Dan aksesnya pun cukup mudah, teman-teman bisa naik angkot, Grab, Maxim, atau kendaraan pribadi. Di sini kita open ya Kak ya, sangat terbuka untuk semua lapisan masyarakat yang ingin tahu, kepo ada apa aja di museum sepeda. Kalian bisa banget berkunjung ke sini. Oke teman-teman, jadi itu dia sejarah tentang adanya atau didirikannya museum sepeda pramuka keliling dunia yang tadinya berawal dari sebuah mimpi ingin berkeliling dunia dan tercapai dalam waktu 5 tahun di masa muda Pak Fauna Sukma Prayoga. Akhirnya berdirilah sebuah museum motivasi yang saat ini masih berdiri kokoh dengan berbagai peninggalan atau benda-benda yang bisa teman-teman lihat dan teman-teman pelajari. Oke, Kak Yuda, mungkin cukup sampai di sini perbincangan kita terkait dengan sejarah museum sepeda. Jadi thank you juga Kak Yuli ya. Oke, siap pasti. Jadi buat teman-teman yang mau kesini bisa langsung ke alamat ini ya. Bisa langsung ke alamat ini. Di deskripsi atau nggak ada deskripsi? Ya, bisa langsung lihat di kolom deskripsi kita. Di situ sudah tercantum alamat Museum Sepeda Pramuka Keliling Dunia. Oke, untuk itu dukung terus karya anak muda. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe
YouTube channelnya Has Production X Museum Sepeda Pramuka Keliling Dunia. Itu saya Siti Yuliani, pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Ya, saya Ulida Putra, Kepala Museum Sepeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Oke, jumpa sampai di jumpa episode semua. berikutnya.